Nah, sekarang kita lanjut ke pemasangan Scoopy ini, dimana kemarin sudah kita bongkar mesinnya dan sekarang tinggal ke tahap perakitan pemasangan. Nah, di sini sudah kita siapkan juga spare part yang akan kita ganti dan sudah kita bersihkan. Di sini kita tinggal ke pemasangan saja. Nah, untuk di bagian mesinnya, inilah keadaannya, sudah kita bersihkan. Dan adapun part-part yang akan kita ganti, yaitu untuk spare part yang kita ganti ini seperti ini. Nah, di sini ada gigi sentriknya, ini kemarin patah. Nah, ini patah. Ini kita ganti dengan yang baru. Yang barunya seperti ini penampakannya. Dan di bagian piston juga kita ganti. Ini piston lama. Nah, ini untuk piston barunya ini sudah naik overseas 50, karena kemarin sebelum kita bongkar ini overseasnya sudah 25, sekarang naik 50. Di sini kita menggunakan piston Honda spare partnya. Nah, untuk yang lainnya di noken as, ini dekoperensinya patah ini. Nah, ini kelihatan patah. Nah, ini patah. Nah, kalau yang aslinya itu dekoperensinya seperti ini, ada otomatis tonjolan seperti ini. Nah, kalau untuk yang lamanya ini sudah patah. Nah, ini yang barunya kita pasang juga nanti. Dan terakhir rocker armnya piano clap. Nah, di sini oblak. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, warnanya pun sudah berwarna hitam seperti oli tidak naik sebelumnya itu. Nah, di sini yang oblak parah sekali yang ini. Nah, kalau terakhir busi kita ganti juga nanti nih. Nah, untuk rocker armnya yang baru seperti ini. Nah, ini yang barunya ini tidak oblak, warnanya pun masih bagus. Nah, seperti ini. Nah, untuk spare part yang lama kita kumpulkan di sini yang bakal kita ganti. Ini, terus gigi sentrik sama piston lamanya. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap pemasangan. Oh ya, namun sebelum itu di bagian deksel juga sudah kita skir untuk klepnya. Nah, nanti ini kita ganti seal klep lalu kita pasang. Nah, di sini klepnya tidak kita ganti karena masih lumayan bagus. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap pemasangan. Nah, untuk di bagian piston kita pasang dulu klip pen pistonnya agar nanti jangan sampai lupa. Nah, kita pasang klip yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Nah, ini pistonnya sudah terpasang, tinggal pasang perpak, lanjut kita pasang blok. Nah, sekarang kita pasang perpaknya. Nah, sekarang dilanjut dengan ke pemasangan blok.
kita pasang roll timing bagian bawah. Nah sekarang kita lanjut, kita pasang seal clamp ini yang untuk di bagian head. Nah ini satu sudah terpasang seal clampnya, dan satu lagi kita pasang. Kita pastikan tidak miring pemasangannya. Nah kita lihat dari sini apakah lurus. Nah setelah yakin lurus baru nanti kita pasang di bagian klep. Nah ini seal klepnya sudah terpasang. Nah tinggal kita pasang klep, lalu kita pasang pernya, retenirnya, lalu kita rakit. Nah untuk di bagian bos klep ini, ini juga sudah kita cek tadi, sudah kita pastikan masih aman, dan untuk klep juga masih oke, tidak ada masalah dan tidak ada kendala. Makanya langsung kita pasang saja di bagian head. Hanya di bagian seal klep saja yang kita ganti. Nah untuk noken as ini yang barunya ini kita pasang. Noken as ini nih, tempatnya di bagian sini. Nah ini noken asnya sudah terpasang, tinggal kita kunci di bagian tutup ini. Di sini ada baut penahannya, itu baut 10. Nah kita pasang. Nah lalu kita kunci. Nah kalau untuk piano yang baru ini kita pasang di sini, dan saat pemasangan ini harus hati-hati. Ini ada tanda E dan ada tanda I. I ini in maksudnya, dan X ini buang. Jangan sampai terbalik. Apabila terbalik maka akan fatal, tidak bisa di starter, pokoknya ada masalah lah. Nah kemudian kita pasang baut tahanannya, baut 8, tahanan aspennya. Lalu kita kunci menggunakan kunci 8T. Nah ini sudah selesai, lanjut kita tinggal ke pemasangan di mesin di bagian depan blok. Nah jangan lupa ini bos blok ini jangan sampai lupa, soalnya kalau lupa dia akan miring. Nanti langsung saja kita pasang. TB cucinya. Nah di sini kita pasang gigi sentrik yang baru tadi, karena yang lama sudah patah, maka ini tadi ikut kita ganti juga. Nah lalu kita kunci. Nah pastikan posisi topnya sudah pas saat pemasangan gigi sentrik atau gigi temeng.
Nah kalau sudah pas, kita pasang bautnya lalu kita kunci. Namun sebelum itu untuk tensioner kita turunkan terlebih dahulu. Nah sekarang kita kunci baut gigi sentriknya. Nah dilanjut dengan ke penyetelan klep. Nah ini ada baut satu, ini jangan sampai lupa kita pasang di sini. Dan diambil 10 T dan di. Nah kita kunci, lalu ini kita pasang, tutup tensionernya. Nah sekarang tinggal kita ke penutupan di bagian head. Nah, karena di bagian klep juga sudah kita setel tadi. Nah sekarang kita kasih lem lalu kita tutup. Nah dilanjut nanti kita pasang kerangka. Nah untuk mesin ini karena tidak ada engkolnya, ini biasanya kan ada engkolnya, jadi kita agak kesusahan untuk mengecek oli dari sini, maka langsung saja kita tutup. Nanti setelah hidup baru kita bongkar lagi tutup headnya ini untuk melihat kondisi oli naik atau tidak. Nah kalau ada engkolnya kan bisa kita engkol lalu oli itu naik sebelum kita tutup. Biasanya yang ada engkolnya kami bikin seperti itu, namun kali ini berbeda untuk bit ini. Sekarang langsung saja kita tutup. Nah oke, selesai sudah untuk perakitan mesin Beat Deluxe ini atau Scoopy New ini. Nah sekarang kita tutup kopernya lalu kita naikkan ke motornya, lanjut kita tes. Nah nanti kita spill lagi. Untuk saat ini karena sudah selesai pemasangan mesinnya, video ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.